To calm everything, don't consider third goal, and after put Carlos Tevez. Menyesal tinggalkan timnas Italia. Begini pengakuan jujur Roberto Mancini usai dipecat dari timnas Arab Saudi. Semuanya auto kaget mendengarnya. Mengejutkan. Pelatih kiper timnas Indonesia langsung ngomong begini soal kualitas penjaga gawang tim Liga 1. Begini katanya. Auto gemparkan zona Asia. Pernyataan sangat berani Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Menyesal tinggalkan timnas Italia. Begini pengakuan jujur Roberto Mancini usai dipecat dari timnas Arab Saudi. Semuanya auto kaget mendengarnya. Mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, yang tak mampu mengalahkan timnas Indonesia, mengungkap penyesalan mendalam karena memilih menangani The Green Falcons. Itu merupakan salah satu dari banyak laga yang mengecewakan untuk Arab Saudi ketika diasuh oleh Roberto Mancini. Sang juru taktik asal Italia meninggalkan negaranya pada September 2023 lalu, menanggalkan jabatan di timnas Italia setelah mendapatkan penawaran menggiurkan dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAFF. Namun, Mancini tidak melalui karier yang menyenangkan di Arab Saudi hingga SAF sepakat untuk mengakhiri kontraknya, yang seharusnya berlaku hingga 2027. Lebih awal pada Oktober 2024 lalu. Kini menganggur, Roberto Mancini buka suara kepada media Italia, Il Giornale, dan mengaku menyesal karena meninggalkan timnas Italia untuk Arab Saudi. Meninggalkan tim nasional Italia adalah pilihan yang salah. Satu hal yang tidak akan saya perbuat lagi, kata Mancini kepada Il Giornale. Posisi Mancini menjadi terguncang sejak Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Dan kemudian ada permasalahan antara dirinya dengan Presiden Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, Gabriele Gravina. Yang paling menyakitkan bagi saya adalah kegagalan lolos ke Piala Dunia. Meninggalkan tim nasional adalah pilihan yang salah, lanjutnya. Jika Presiden Gravina dan saya sudah berbicara, menjelaskan, mengklarifikasikan, keadaan mungkin tidak harus menjadi seperti ini, tambahnya. Di sisi lain, ex-pelatih Manchester City itu mengakui bahwa tawaran fantastis dari Arab Saudi begitu menggiurkan. Saya tidak membantah bahwa untuk seorang pelatih, penawaran dengan nilai yang tinggi, meskipun itu lebih rendah daripada yang dilaporkan di media, menempatkan Anda dalam krisis, kata Mancini. Namun itu bukan penentu. Itu memberi dampak, namun itu bukan satu-satunya saya meninggalkan kursi kepelatihan tim nasional Italia, sambungnya. Mengejutkan. Pelatih kiper timnas Indonesia langsung ngomong begini soal kualitas penjaga gawang tim Liga 1. Begini katanya, pelatih timnas Indonesia, Kim Bong-su mengungkapkan kelemahan penjaga gawang yang ada di tim U20 dan Liga 1. Kim Bong-su yang merupakan tangan kanan Shin Tae-yong di timnas Indonesia ini menyoroti soal fokus dan konsentrasi. Saya sering menonton pertandingan timnas Indonesia U20 dan Liga Profesional Liga 1 di sini. Ujar Kim Bong-su dikutip dari channel YouTube Timnas Indonesia, Rabu, 27 November 2024. Pria asal Korea Selatan ini mengatakan, kiper-kiper yang ada di Indonesia sering terlambat merespons jika lawan memberikan umpan silang. Saya sering melihat kiper yang terlambat merespons umpan silang, di mana hal itu yang sering menyebabkan terjadinya gol di pertandingan, katanya. Menurut Kim Bong-su, banyak kiper yang khususnya masih muda sering tidak bereaksi sehingga gawangnya mudah dijebol lawan. Kiper muda sering kali bengong karena pengaruh penonton. Hal itu terjadi karena mereka kurang fokus, katanya. Kim Bong-su menambahkan, seorang penjaga gawang harus memiliki fokus dan konsentrasi yang sangat tinggi sepanjang pertandingan. Sekali saja lengah, lanjut dia, lawan bisa memanfaatkannya dan berbuah menjadi gol. Sebagai kiper, mereka harus bermain aman dari belakang untuk menjaga stabilitas tim, katanya. Selain itu, dia melihat banyak penjaga gawang yang show off atau menonjolkan diri ketika sedang bertanding. Hal ini menurut dia membuat seorang kiper bisa melakukan kesalahan, terutama saat membangun serangan. Beberapa dari mereka terlalu ingin menonjolkan diri, yang seringkali menyebabkan kesalahan besar saat membangun serangan, katanya.
Kim Bong-su berpesan kepada pelatih-pelatih kiper di daerah dan klub untuk memperhatikan dua hal penting tersebut. Saya rasa pelatih di daerah perlu memperhatikan aspek ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, katanya. Auto gemparkan zona Asia. Pernyataan sangat berani Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menilai bahwa timnas Indonesia sudah jauh meningkat saat ini. Indonesia sebenarnya memasang target untuk lolos ke babak selanjutnya. Kondisi tersebut membuat mereka harus bertahan di posisi ketiga atau empat agar misi tersebut bisa tercapai. Shin Tae-yong menjelaskan, pertandingan melawan Arab Saudi menjadi sinyal bahwa skuad Garuda ada di tahap berbeda. Secara ranking FIFA, posisi kedua tim tentu cukup jauh dan Green Falcon lebih diunggulkan. Namun, mereka bisa membuktikan diri dan meraih kemenangan dramatis di kandang. Menurutnya, mental saat ini sangat berpengaruh, dan Indonesia sudah tidak bisa dipandang remeh. Yang lebih buruk adalah bahwa mereka adalah tim yang lebih baik dari kami. Misalnya sekarang adalah Saudi, mereka adalah tim yang 20 dan 3 langkah lebih tinggi dari kami. Jika ada tim anak-anak kami tidak bisa melakukannya. Mereka tim yang jauh lebih baik daripada kami tidak bisa melakukannya. Mereka dengan mudah putus asa dan masuk ke dalam permainan, berpikir di sana melakukannya. Kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari kanal YouTube RKK Kyung Kyu Lee. Pelatih berusia 54 tahun ini melanjutkan, perjalanan Indonesia di putaran ketiga ini cukup baik. Mereka baru mendapatkan 2 kekalahan meski datang sebagai tim kuda hitam. Dia menilai bahwa performa tersebut harus terus dipertahankan agar mereka bisa terus bersaing. Jadi kami kalah dengan 2 pertandingan. Tentu saja konten permainan sedikit tertinggal. Tetapi kami melakukan pekerjaan yang baik dalam situasi seperti ini. Kepercayaan diri para pemain tinggi, lanjutnya. Shin menilai bahwa masalah lini depan masih menjadi masalah bagi skuad Garuda. Tentunya ini akan terus diperbaiki, karena sektor penyerangan yang tajam bisa menjadi solusi mendapatkan hasil maksimal. Selain itu, semua pemain saat ini dalam kepercayaan diri tinggi dan saling percaya selama berada di lapangan. Kami datang dengan posisi yang tepat, tetapi kami hanya membukukan 2 gol. Dan jika kami datang dengan gol, kami memiliki 1 atau 2 gol. Jadi kami dapat melakukannya. Sekarang kami memiliki kepercayaan diri, dan kepercayaan diri itu meningkat sekarang. Kami terus bertahan, tutupnya. Di sisi lain, pengamat sepak bola Tommy Welly atau Bung Towel membeberkan syarat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, di mana salah satunya himbauan untuk mengganti Shin Tae-yong. Syarat dan himbauan itu dibeberkan Bung Towel saat menghadiri program talk show 2 sisi yang terlihat di kanal YouTube TV One News. Dalam talk show tersebut, Bung Towel mengatakan bahwa secara matematis, timnas Indonesia butuh 7 poin bisa lolos ke round 4 Piala Dunia 2026. Menurutnya, 7 poin itu bisa didapatkan dengan menahan imbang Australia di laga tandang dan menang atas Bahrain serta Cina di kandang. Jadi, matematikanya kalau ingin lolos ke babak berikutnya, paling nggak peringkat 3, 4, ke round 4 itu 7 poin. Teorinya draw dengan Australia, home 2 kali diambil lawan Bahrain dan Cina, kata Bung Towel. Namun, setelah memberi syarat tersebut, Bung Towel juga meminta agar Erick Thohir dan PSSI untuk tetap menjalankan evaluasi. Tapi apakah 7 poin ini bisa direalisasikan? Menurut saya kuncinya adalah evaluasi besar-besaran yang ketum Erick Thohir ngomong, himbaunya. Karena kalau enggak, orang bola terutama akan anggap itu cuma gimmick-gimmick aja itu. Kemarahannya hanya gimmick-gimmick aja, tambah Bung Towel.